kita ajak teman-teman semua dari semua berdiri yuk. Allah di sini. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Jania. Selamat pagi Kak Lisa. Berjumpa lagi di Sekolah Minggu WKI Nusuan. Kabar baik Bagi kawan cilik. Kak, hari ini menghirup udara yang sangat segar. Kakak menghirup nggak? Sebentar, Kak Lisa hirup dulu ya. Bener Kak, udaranya segar. Wah, aku mau tanya Kak, kira-kira udara ini di mana ya Kak? Di mana? Nggak kelihatan tuh Kak. Sebentar, tanya adik-adik dulu ya. Adik-adik di rumah bisa menghidup udara segar nggak? Coba. Tentu bisa dong Kak. Kita tanya Kak, udaranya ada di mana Kak? Tuh Kak Jania tanya, udaranya Dimana ada di mana adik-adik? Sepertinya sama Kak, nggak kelihatan. Sama seperti kehadiran Tuhan juga. Meskipun Tuhan nggak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan. Di sini, di rumahnya adik-adik, dan dimanapun. Yuk, kita pujikan lagu Allah di sini. Sama-sama ya Kak ya. Kak, kita ajak teman-teman semua dari semua berdiri yuk. Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup. Ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi adik-adik ya. Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup. Ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Setelah memuji Tuhan, kita tahu kehadiran Allah yang ada dimanapun. Kita mau berdoa yuk Kak, yuk. Ya. Mari adik-adik semua kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bertemu dalam sekolah minggu online ini. Sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu online ini. Kau sertai kami. Bukakan hati kami, biarkan kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Jan, Ya, Kak. kemarin Kak Lisa lewat itu, mal-mal itu sekarang udah buka. Ya, Kak, Terus bener, Kak. Kak Lisa baca Ya. di surat kabar, tempat-tempat wisata juga udah buka. Ya, Gitu, bener mau. ya, Kak. Dan adik-adik, Di Pandai anak-anak juga buka juga, loh, Kak. benar. Dan anak-anak juga sudah boleh masuk mall juga. Wah, senang pasti ya Kak ya. Iya, Kak. Tapi kita juga harus menuruti prokesnya ya. Kita harus tetap pakai masker. Iya, Kak. Terus harus cuci tangan dulu juga. Kalau bisa jangan bergerombol adik-adik. Adik-adik pastinya senang kan ya, sudah bisa main, sudah bisa ke mall, bisa ke Tawangmangu, ke pantai. Wah, pasti menyenangkan sekali. Tentu, Kak, itu. Tapi harus mengikuti, harus taat sama protokol kesehatannya. Yuk, biar tambah semangat lagi. Kita mau aja temanya memuji Tuhan apa Kak? Kudagi-dagi. Semangat ya adik-adik ya. Ayo Boleh semuanya, bangkit kita berdiri bangkit dan berdiri. pakai gerakannya.
turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya Kak ya. Oke Kak, kita lebih semangat lagi Kak. Ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau berlembah. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam Dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kak, aku kemarin waktu masuk kerja itu datangnya sedikit loh Kak, terlambat. Tapi aku lega Kak, ternyata nggak ada yang lihat Kak. Jadi aku waktu datang kerja terlambat, Terus berarti nggak dimarahin ini? Nggak ada dong Kak, kan nggak ada yang lihat. Jangan salah, meskipun nggak ada yang melihat, tapi ada yang tahu Kak Dan. Siapa Kak yang tahu? Ya Tuhan pasti tahu lah, meskipun teman-temannya Kak Daniel nggak tahu, meskipun atasannya nggak tahu, pasti aman loh. Iya. Tapi hatinya tetap nggak enak kan? Waktu datang terlambat, bener Iya, kan? kan? Nah, adik-adik di rumah kan juga pasti seperti itu. Kalau kita tidak taat, pasti hatinya jadi nggak tenang. Meskipun orang lain nggak lihat, Kak Dan. Kak, aku tahu kenapa. Karena Tuhan melihat Kak. Jadinya kita jadi kayak diingatkan gitu ya. Iya, Harusnya nggak bener ya, boleh Kak, ya. melanggar peraturan. Yuk Kak, kita mau ingatkan adik-adik dan kita gitu. semua, kita mau pujikan lagu. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya Kak Dan. Oke Kak, lebih semangat lagi ya Kak. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kak, aku mau tanya Kak, kalau menolong orang itu baiknya yang kita kenal apa enggak sih Kak? Ya harusnya sih semua orang kita tolong Kak, baik yang kita kenal ataupun nggak kenal. Ya. Tapi ada catatannya. Apa Kak? Kalau kita menolong untuk menyakiti orang lain atau untuk hal yang nggak baik ya Ya. kita jangan mau. Oh, Tapi kalau iya. demi kebaikan
kita tolong. Emang kenapa, Kak? Soalnya aku pernah, Kak, menolong orang yang nggak aku kenal. Tapi demi kebaikan, kan? Iya, benar, Nah, Kak. itu nggak apa-apa, Kak. Sama seperti cerita hari ini. Apa itu, Kak, Ada ceritanya? orang yang taat sama Tuhan, yang juga mau menolong orang yang belum dia begitu kenal, tapi dia mau tolong. Kira-kira dia menolong apa ya? Adik-adik mau tahu? Kita dengarkan ceritanya yuk, Kak, yuk. Tapi sebelumnya kita pujikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wow, wow. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wow, wow. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Titi di sini. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu dan juga menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Ibu Rut. Ibu Rut adalah menantu dari Ibu Naomi. Ibu Rut dan Ibu Naomi hanya hidup berdua saja di rumah karena suami mereka sudah meninggal. Nah, adik-adik, suatu hari Ibu Rut bertemu dengan Bapak Boas. Bapak Boas ini orang yang sangat baik. Dia senang menolong Ibu Rut dan juga Ibu Naomi. Nah, sekarang kita saksikan yuk, apa ya yang terjadi kepada Ibu Rut? Kita lihat film berikut ini. Rut menikah dengan Boas. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Rut yang sering mengumpulkan jelai gandum di ladang Boas. Ini adalah Boas. Dia sangat baik dan dia sangat peduli dengan keluarga Naomi serta Rut. Boas suatu hari bertemu dengan saudara dari Naomi. Mereka bertemu di depan pintu gerbang kota. Boas berkata bahwa saudara Naomi yang harus menebus tanah milik Elimelek, yaitu suami Naomi yang sudah meninggal. Tetapi saudara Naomi keberatan karena dia sudah punya tanah sendiri. Akhirnya Boas memanggil tua-tua dari keluarga Naomi agar menjadi saksi bahwa Boaslah
yang akan menebus tanah milik Elimelek beserta Naomi dan juga Rut. Jadi Boaslah yang akan membeli tanah milik Elimelek dan Rut akan menjadi istri Boas. Semua tua-tua dan keluarga Naomi setuju dengan hal tersebut. Mereka menyambut pernikahan Boas dan Rut dengan sukacita dan hati yang gembira. Para wanita sangat bersemangat untuk menyambut pengantin Rut dan Boas. Mereka menikah sama seperti papa dan mama kita. Nah, adik-adik, Tuhan menolong Rut dan juga ibu Naomi melalui Boas. Boas yang akan menjaga mereka. Boas yang akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan akhirnya Rut dan Boas memiliki seorang anak bernama Obed. Mereka hidup dengan bahagia dan hidup takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan film tadi. Dari cerita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan selalu menolong umatnya. Tuhan mau menolong Rut melalui Boas. Boas dikirim oleh Tuhan agar menjadi penolong bagi Rut. Boas sangat menyayangi Rut dan mau menjaga Rut sampai mereka tua. Nah, adik-adik, Tuhan akan selalu menjadi penolong kita. Tuhan menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, melalui papa, melalui mama, melalui teman-teman kita, dan juga saudara-saudara kita. Saat kita kesulitan, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan pasti akan menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kita bersyukur ya memiliki Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga harus menjadi penolong bagi orang lain. Jika kita melihat teman kita sedang kesulitan, atau kakak atau adik kita sedang kesulitan, kita bantu ya. Misalnya, kita lihat mama sedang repot di rumah, kita bantu, kita tolong mereka. Jadi, kita pun menjadi penolong bagi sesama. Sekarang, kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita mau berdoa bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami percaya Tuhan selalu menolong hidup kami. Kami mau berserah, hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tugas adik-adik tinggal satu, yaitu menyelesaikan aktivitas hari ini. Hari ini, adik-adik akan diajak oleh Kak Titi untuk mengucap ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Adik-adik boleh kirim video ataupun voice kepada kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan ayat hafalan kita. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kak, tiba saatnya kita mempersembahkan, Kak. Ya. Kita mempersembahkan, siapkan persembahan kita dengan Dimasukkan di amplop ini atau lewat rekening di bawah ini. atau juga bisa dengan scan barcode di samping. Nah, tapi sebelumnya kita mau ucapin ayat hafalan dulu, Kak. Apa, Kak? Dari
2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selagi kita persiapkan persembahan kita mau memuji Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami. Sebentar lagi kami akan menghadiri kegiatan sekolah minggu hari ini dan melanjutkan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah teman-teman. Nah, adik-adik semua, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya, selalu taat pada firman Tuhan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Kau ada